Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini Waalaikumsalam. adalah pertemuan ke-7 ya. Berarti kita ini pertemuan terakhir, berarti minggu depan kita sudah bisa melakukan ujian tengah semester sebelum dilanjut ke Bu Silvi. Kemudian materi terakhir kemarin ada persamaan diferensial linear tak homogen. Jadi akan saya ulang lagi untuk penjelasannya sebelum nanti kita masuk ke contoh soal. Jadi untuk persamaan diferensial linear tak homogen di sini ada bentuk A0 D pangkat NY per DX pangkat 0 plus A1 DN-1Y per DX N pangkat 1 sampai dengan A N-1 DY per DX plus ANY sama dengan fungsi X. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di mana fx sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan penambahan. Penambahan di sini adalah dengan penyelesaian umum PD homogen, kemudian ditambah dengan penyelesaian umum PD lengkap. Kemudian, bagaimana sih kita akan istilahnya apa? Menyelesaikannya. Jadi untuk yang dia dalam bentuk apa ini persamaan linear tak homogen, dia di sini ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang harus kita ikuti. Jadi langkah-langkah untuk penyelesaian khusus, tadi kan kita ada yang penyelesaian umum dan ada yang penyelesaian khusus. Kemudian untuk yang penyelesaian khusus, di sini ada beberapa langkah dalam penentuannya. Yang pertama adalah memilih YPX yang tergantung dari fx sebagaimana tabel berikut. Jadi di sini ada kalau ada KE alpha x itu pemilihan YP-nya akan menjadi CE alpha x. Kemudian untuk jika fx sama dengan xn, di mana n0 sampai dengan bilangan n-nya itu 0, 1, 2 sampai berapapun nilainya, untuk penyelesaian YP-nya akan menjadi kn x pangkat n plus kn min 1x pangkat n min 1 sampai dengan k1x plus k0. Kemudian untuk dalam bentuk sin dan cos, di mana k sin omega x atau k sin omega x, di sini untuk pemilihan YP-nya adalah K cos omega X ditambah dengan M sin omega X. Itu. Jadi nanti ketika kalian mengetahui bahwa dia adalah persamaan persamaan tadi mungkin ya. Persamaan linear tak homogen, maka kalian harus menentukan nilai-nilai ini. Kemudian, sudah ya. Sorry. Yang kedua, bila fx adalah salah satu penyelesaian dari persamaan homogen, maka kalikan pilihan YP dengan X atau X kuadrat bila penyelesaian ini berkaitan dengan akar kembar persamaan karakteristik persamaan homogen. Jika dia akar kembar, otomatis kita harus mengalihkannya dengan X kuadrat. Kalau enggak, berarti dengan X. Kemudian bila fx merupakan jumlah dari bentuk yang ada di kolom 1 tabel di atas, maka pilih YP sebagaimana fungsi yang berkesesuaian di kolom 2. Jadi nanti misalkan kalau ada fx-nya misalkan KE alpha X plus KXN, berarti kita di sini untuk YP-nya juga merupakan penambahan dari penambahannya. Kemudian, yang ketiga, langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien-koefisien pada pilihan bentuk YP ini dengan substitusi bentuk ini ke PD lengkap dan dilakukan identifikasi. Jadi setelah kalian punya IH dan YP, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian menambahkan. Karena tadi rumusnya adalah Y sama dengan YH per YP, ya kan? Di mana YH-nya adalah penyelesaian homogen, kemudian untuk P-nya adalah penyelesaian khusus PD lengkap. Oke? Jadi paham ya? Masih gampang lah. Nanti masuk ke contoh soalnya. Kita lanjut untuk ini adalah untuk soalnya kemarin. Kita selalu mencari penyelesaian umum dari PD berikut, di mana Y double absen plus KY sama dengan 8X kuadrat. Di sini adalah, berarti kalau di sini kalian dalam bentuk Y pangkat. Oke, di sini ya, sudah ya. Oke, kita lanjut untuk untuk penyelesaiannya. Saya stop screen dulu. Oke. Kemudian stop screen. Oke, bisa dilihat whiteboard-nya. Whiteboard-nya bisa dilihat kan?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti ini tuh penjelasan apa namanya linear dengan bentuk y pangkat y double aksen 4y sama dengan 8x kuadrat. Jadi kita tadi kan di contoh soalnya ada y double aksen sama dengan sama dengan sih. Bentar ya. Plus 4y sama dengan 8x kuadrat, ya kan? Jadi di sini adalah untuk penyelesaiannya. Tadi kita untuk penyelesaiannya kita harus mencari apa? Y sama dengan YP plus YH, ya kan? Untuk P ini adalah dia persamaan diferensial untuk PD lengkap, kemudian hanya ini adalah persamaan umum dari persamaan diferensial homogen. Kemudian untuk mencari persamaan dari langkahnya adalah mencari penyelesaian PD-nya. Jadi langkah pertama adalah kita akan mencari penyelesaiannya. Oke, sini ada langkah pertamanya. Tadi kita punya Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X kuadrat. Ya kan? Di sini kita akan mensubstitusi dengan persamaan Y sama dengan E pangkat MX. Seperti yang sudah kita lakukan. Oke. Kemudian, ketika kita akan mensubstitusi di sini, apa yang akan kita lakukan? Akan ketemu dari akar, Bu. Kalau ini kan berarti tadi kemarin kita sudah sempat apa? Kalau Y aksen berarti dia adalah Y. Kan ada Y. Kemudian kalau di sini kita harus menurunkan kan menjadi Turunan kedua. M Ring ketiga. E MX. Ya. Y double aksennya akan menjadi M kuadrat E pangkat X. Sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya yang lainnya bisa loh ya. Kemudian setelah ini, berarti kan kita tadi ada Y double aksen plus 4Y. Ini akan menjadi Y double aksen menjadi apa? M kuadrat E pangkat X ditambah dengan 4 E pangkat X sama dengan 0. Ya kan? Karena Y-nya 8X kuadrat. Di sini kita akan mencari itunya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk yang apa namanya YH-nya. YH tadi apa? Ingat? YH itu apa? YH adalah pangkat MX ya, Bu ya? Kenapa? Oh iya, E pangkat MX. Oke, sampai di sini bisa dipahami kalau ada pertanyaan. Jadi kan tadi kita disuruh untuk membuat bersamanya adalah untuk penyelesaian umum PD homogen. Homogennya kan berarti kalau homogen kemarin apa sih? Dia adalah harus apa? Fx sama dengan 0, ya enggak? Ya. Berarti kalau di sini kan berarti dia nilai adalah harus 0. Oke, berarti kita di sini akan ketemu M kuadrat plus 4 sama dengan 0, ya kan? Kemudian di sini akan menjadi M min 2, ini enggak sih? Pakai ABC, Bu. Rumus ABC. Pakai yang min B plus minus akar B kuadrat. Min 4AC. Oke. Enggak, ini kan enggak, sorry. Berarti di sini akan menjadi apa? M kuadrat min 4 ya? Ini enggak? Betul. Di sana untuk kalau ada akar ini kan berarti menjadi sebenarnya kan M akar min 4 kan? Berarti akan menjadi M1-nya 2i. 2i dan M2-nya min 0. 2i dong. Kan min sama min tuh. Dia adalah di sini menjadi pangkat i. Ini adalah karena dia imajiner, ya kan? Jadi kami ya. Kalau untuk M kuadrat sama dengan min 4 dia akan menjadi nilai yang apa namanya imajiner di sana, sehingga di sini Y-nya akan menjadi apa? Ya tadi kan ketemu apa? Y-nya akan menjadi apa? Yang homogen kemarin Y-nya akan menjadi apa? Ingat nggak? Y-nya akan menjadi apa? C1 E pangkat apa? M1X plus C2
E pangkat M2X. M2X. dan 2X. Itu kan untuk IH-nya. Sehingga di sini IH-nya akan menjadi C1-nya apa? Terserah kalian mau yang positif apa yang negatif. Berarti kan C1, misalkan C1 E pangkat min 2X, ya kan? Dikali I karena dia imajiner ditambah dengan C2 E pangkat 2X. Imajiner di sini. Oke? Jadi dipahami? Kemudian dia-nya akan menjadi apa? Sin min 2X1. Akan menjadi apa dia? Sini kalau kalian E pangkat min 2 min 1 ini nanti akan menjadi C1 sama dengan sin ya, benar ya. Sin 2X ditambah dengan C2 C2 cos 2X. 2X. Nanti dari mana nilainya ini kalian bisa mencarinya. Ini adalah untuk IH. Jadi IH-nya akan menjadi C1 sin 2X plus C2 cos 2X. Oke, itu tuh ya. Oke, ditulis dulu sebelum kita lanjut untuk yang apa namanya YP-nya. Tadi yang belum absen, saya ulang lagi ya yang belum absen. Yang belum absen tadi ada Dewi. Dewi sudah masuk. Dewi masuk, Bu. Oke, Dewi. Kemudian ada Sharon. Sharon sudah masuk? Belum. Leonardo? Hadir, Bu. Leonardo, sebentar. Oke, berarti yang belum absen cuma Sharon ya? Oke, ditulis dulu sebelum nanti kita lanjut. Jadi nanti untuk apa namanya ujiannya kapan rencana? Mau minggu depan langsung? Apa kalian mencari jadwal? Kalau minggu depan langsung kita ujian minggu depan. Kalau enggak saya minta Bu Sylvie untuk masuk minggu depan. Gimana? Apa diselesaikan aja? Biar lebih enak. Selesaiin aja Bu langsung. Nah, berarti minggu depan ujian ya untuk apa nah hari ini apa namanya Selasa ya. Selasa minggu depan ujian tengah semester, berarti seminggu kemudian nanti sudah materinya Bu Sylvie ya. Ya nggak ada tanggungan kalau sudah selesai itu anak. Kalian dua kelas itu ada berapa room? Sorry, ada berapa room? Ada berapa itu? Ada berapa apa istilahnya? Ada jumlah tingkat 2 ada berapa? Sampai 100 nggak, Dik? Enggak ya? 48 Bu. 48. Maksud saya nanti itu aja kan kalian berurutan langsung masuk bareng kemudian bisa itu bisa apa misalkan mau butuh extend waktu kan kalian bisa ada extend waktu untuk minggu depan itu sih maksud saya ya nggak motong.
Mau nanya, Bu. Hmm. Ini yang kok bisa berubah jadi sin sama cos itu, Bu? Nah, itu cari. Nanti kalau E pangkat min 2 X1 itu kamu cari untuk imajiner itu seperti apa. Oke, Ya. Bu. Cari di itunya. Kenapa dia kok bisa menjadi sin dan cos? E pangkat min 2 X1 itu kenapa menjadi sin dan cos? Ya, oke ya, oke kita lanjut. Tadi kita sudah ketemu dengan nilai Y hanya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari YP. YP-nya adalah tadi kita YP. YP itu nanti akan ada X kuadrat. X kuadrat dari mana? Dari 8X kuadrat. Ya kan? Kemudian tadi dari tabel ketika kita punya Fx itu sama dengan Nx pangkat N. Benar ya? Benar ya? Kx pangkat N. Kx pangkat N. Berarti penyelesaiannya adalah kita akan mempunyai nilai YP-nya itu sama dengan apa? K0 plus X K1X plus K2X kuadrat. 2X kuadrat. Oke. Kenapa kita di sini harus membaca sampai X kuadrat? Karena di sini akan sama dengan ini. Bisa dipahami ya? Dia pangkat 2, berarti di sini juga untuk YP-nya dia sampai dengan pangkat 2 di sini. Bisa dipahami ya? Kemudian, setelah kita punya YP, Y itu BP itu sama dengan Y, berarti kita akan tahu Y aksen. Y berarti kan sama dengan Y sama dengan K0 plus K1X plus K2X kuadrat. Berarti kita turunkan Y aksen. Y aksennya menjadi apa? Berarti ini menjadi 0. Sehingga menjadi K1 plus K apa 2K? K2X kuadrat. K2X kuadrat. Nah, 2. 2K2X. Tuh. Kemudian untuk Y double aksennya, ini menjadi 0, berarti ini menjadi 2K2. Oke, jadi kami. Saya. Tadi di soalnya kita ada soal sama dengan Y double aksen plus 4Y sama dengan 8X kuadrat. Betul? Berarti nanti ada Y double aksen, kita masukkan dari persamaan ini. Kemudian untuk Y-nya akan kita masukkan dengan persamaan ini. Berarti akan menjadi 2K2 ditambah dengan 4 kali 2X kuadrat. K0. 2X kuadrat mana? Ada, Bu, itu, Bu. Y-nya kan K0 plus K1X plus K2X kuadrat. 3X kuadrat sama dengan 8X kuadrat. Oke, ini bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita akan apa istilahnya? Menyatukan ada 2K2, kita kalikan aja. Ada 2K2 plus 4K0 plus apa itu?
K1X. Pak. Kalikan ya, ada 2K2 ditambah dengan 4K0 ditambah dengan 4K1X plus tambah 4K2X 4K2 kuadrat. X kuadrat. Oke. Sama dengan 8X Nanti di sini kuadrat. nanti ada apa? Ada X kuadrat, Ya, disamain. ada X, dan ada yang dia tidak mempunyai X. 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 Itu sama dengan berapa? Sama dengan 8X 8X kuadrat. kuadrat. Oke. Kemudian kita akan menyamakan nilai yang X di sini kan dia akan nilai di sini yang di kiri sama dengan itu akan sama dengan yang di kanan sama dengan. Sehingga di sini nanti kita akan punya 8X kuadrat sama dengan 4K2X kuadrat. Jadi pahami ya, berarti kita di sini ada 4K2X kuadrat sama dengan 8X kuadrat. Oke. K2 sama dengan Berarti di sini kalau dicoret K2 sama dengan 2. 2. Oke. Kemudian yang kedua, kita ada 4K1 4K1 sama X dengan sama dengan 0. Karena di sini nggak ada X-nya. Yang ada yang nggak ada yang apa namanya istilahnya, nggak ada yang koefisiennya X. Yang ada kan cuma 8X kuadrat. Sehingga di sini menjadi 4K1X itu berarti sama dengan 0. Oke? Di mana K1 sama dengan 0. 0. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang dia tidak punya koefisien di sini. Berarti tidak ada koefisien, Konstanta. ada X. Berarti menjadi 2 K2 plus 4K0 K0 sama dengan 0. sama dengan 0. Di mana K2 kita punya 2. Berarti 2 dikali 2 4. ditambah 4K0 sama dengan 0. K0 min 1. K0 sama dengan min 1. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian YP-nya tadi apa? YP-nya adalah K0 K0 plus K1X, ini kan YP-nya, plus K2X kuadrat. Sehingga menjadi K0-nya adalah min 1, plus K1-nya berapa? K1 0, berarti 1 dikali 0 menjadi 0, plus K2-nya berapa? K2-nya 2 dikali X kuadrat. Ini adalah nilai dari YP-nya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Silahkan ditulis dulu. Nanti kalau enggak saya ulang untuk yang nilai K1 K2. Oke, ditulis dulu. Pahami dan ditulis dulu.
Oke, sudah. Sudah, selesai kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Berarti tadi kita punya nilai, saya ulangi lagi ya. Tadi kita punya nilai K2 sama dengan 2, K1 sama dengan 0, dan K0 sama dengan min 1. Kemudian kita tadi punya YP sama dengan K0 plus K1X plus K2X kuadrat. Sehingga YP-nya akan menjadi min 1 plus 0 plus 2K X kuadrat. Ya, ini tadi kemarin ya. Tadi. Sehingga YP-nya akan menjadi min 1 plus 2X kuadrat. Sebelumnya kita punya nilai YH. Y-nya tadi berapa sebelumnya? Ada yang ingat nilai Y-nya? C1 A sin 2. sin C1 2x. 2X Sin plus 2x plus C2. cos 2X. Kan? Kemudian di sini kita punya Y tadi, untuk penyelesaian Y sama dengan YH plus YP. Oke. Jadi di sini akan menjadi C1 sin 2X plus C2 cos 2X min 1 plus 2X kuadrat. Ini adalah untuk penyelesaian dari PD Y double aksen plus KY sama dengan 8X kuadrat. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk contoh yang lain juga sama, nanti akan seperti itu. Tapi nanti ketika misalkan kalian ada Y-nya, Y-nya adalah Y, misalkan Y-2 dan Y-nya menjadi Y, misalkan Y sama dengan, Y kuadrat sama dengan 2Y plus 1 misal. Berarti di situ kan nanti akarnya adalah Y-1 dan Y-1, sehingga akarnya akan menjadi Y dan Y kan, karena Y1 dan Y1. Itu menjadi akar kembar. Ketika akar kembar, berarti kalian harus mengalihkan dengan X kuadrat. Gitu. Terus
Oke, sudah selesai. Kita lanjut kalau sudah. Biar materinya selesai hari ini. Oke, stop sih. Saya dulu ya. Saya lanjut untuk materinya. Jadi kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu yang materi yang terakhir di sini, dengan persamaan sistem persamaan diferensial biasa tingkat 1. Jadi di sini untuk tingkat 1 ini sistem persamaan diferensial biasanya tingkat 1 meliputi lebih dari satu fungsi yang tidak diketahui dan secara umum dituliskan dengan bentuk d1 per dx sama dengan fungsi f1, x sebagai fungsi x dan y1 sampai dengan yn. Begitu juga dengan dy pangkat n. Sebentar. Sebentar tambah mati. Kemudian dia adalah sampai dengan dyn sebagai per dx sama dengan fn berarti f ke n, kemudian x sebagai fungsi x, y1 sampai dengan yn. Oke, di sini ada beberapa metode untuk penyelesaian persamaannya, itu nanti kita akan membahas dua, yaitu yang pertama adalah dengan eliminasi dan substitusi, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan faktor D. Jadi kalau eliminasi dan substitusi kalian sudah tahu ya, berarti dieliminasi dua, satu kemudian disubstitusi, atau berarti kalau dieliminasi dan disubstitusi, berarti kita akan mencari akar-akar persamaan-persamaan yang bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. Oke, selanjutnya adalah dengan cara eliminasi. Di mana untuk cara ini bisa digunakan bila jumlah persamaan tidak terlalu banyak. Jadi harus ingat, eliminasi itu biasanya dia tidak lebih, misalnya ada 4 persamaan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak pasti penyelesaiannya juga akan semakin susah. Karena kalau misalkan kalian y pangkat 4, berarti dia akan kita harus membutuhkan 4 kali ya, berarti harus mengeliminasi dulu sampai ketemu nilainya adalah 2 persamaan, kemudian setelah dieliminasi sampai ketemu y1 dan y2 misalnya, kemudian atau x1 sama x2. Kemudian dengan cara ini beberapa fungsi yang tidak diketahui dieliminasi sehingga diperoleh satu persamaan dengan satu fungsi yang tidak diketahui yang dapat diselesaikan dengan metode-metode yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi di sini berarti kita harus mengeliminasi, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan metode lain yang bisa atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita mulai untuk menyelesaikan persamaan. Jika di sini ada 2 persamaan, ada dx per dt sama dengan 3y min 8x, kemudian ada dy per dt sama dengan 8x per 8y. Benar ya soalnya, itu salah. Acaranya lagi. Oke. Berarti di sini kita ada 2 penyelesaian atau 2 persamaan, yaitu y dy dan dx. dy dan dx itu adalah maksudnya kita bisa menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Oke. Kemudian lanjut, next saya akan men-stop screen dulu. Stop share, kemudian lanjut ke step kedua. Sebentar gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu dengan cara apa tadi? Eliminasi ya. Berarti kita lanjut dengan cara eliminasi di sini. Yaitu dengan eliminasi dan substitusi.
Kemudian kita di sini ada contoh yang sudah selesaikan. Kita suruh menyelesaikan sistem persamaan, di mana di sini ada dx per dt sama dengan 3y min 8x. Itu adalah untuk yang persamaan sistem yang pertama, persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada dy per dt sama dengan 8x min 8y. Oke, di sini kita sudah punya persamaan, di mana kemudian langkah selanjutnya adalah di sini ada dx per dt sama dengan 3y min 8x. Kemudian di sini ada dy per dt sama dengan 3y min 8x. Kalau kita kalikan, persamaan ini kita kalikan dengan d per dt kuadrat. Akan menjadi apa? D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 3 dy per dt min 8 Itu dx dikali berapa, Bu? d per dt. D per dt. Sudah. Kenapa kita harus mengkuadratkan? Di sini kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengkuadratkan? Substitusi dy per dt. Dia sebagai fungsi dy per dt. Oke, kemudian yang kedua, karena dia di sini ada dua persamaan, otomatis nanti akan ketemu ya, ketemu nilainya berapa. Kalau enggak, kita nanti nggak bisa menyelesaikannya. Karena di sini kan kita harus mensubstitusi dulu, mengeliminasi, mensubstitusi. Kita tidak akan bisa mensubstitusi kalau tidak ketemu, karena di sini kita harus menemukan, di sini ada dy, otomatis di sini kita juga di sini harus mendapatkan nilai dy-nya. Tuh, kalau di sini dalam bentuk y, kita tidak akan bisa dua persamaan ini kan dia dua persamaan yang berbeda ya. Di sini dx per dt, di sini dy per dt. Kemudian jika kita mengalihkan dengan d per dt, di sini kan kita akan mendapatkan nilai dy per dt-nya nanti berapa di situ. Oke, ya. Kemudian di sini ada dy per dt sama dengan 8x min 8x min 8y. Salah nggak sih? Oh, sorry. Di sini masih di sini. Kemudian di sini juga, tadi dari sini kita mengetahui nilai bahwa dx per dt itu sama dengan 3y min 8x, ya kan? Di mana kita akan ketemu nilai 3y, nilai y-nya adalah dx per dt ditambah dengan 8x. Sehingga y sama dengan berapa? Sepertiga dx per dt plus 8x. 8x. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian kita di sini ada nilai dari persamaan ini, misalkan persamaan 1. Ini persamaan 1 lah. Persamaan 2. Ini persamaan 3. Dan ini adalah persamaan 4. 1 tadi ada dx per dt dari soal. Kemudian persamaan keduanya adalah dy sama dengan dt dari soal. Kemudian persamaan ketiganya adalah persamaan 1 dikali dengan d per dt, sehingga ketemu d kuadrat x plus dt kuadrat. Kemudian sama dengan 3 dy per dt min 8 dx per dt. Kemudian persamaan 4 adalah nilai y dari persamaan yang pertama. Oke. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai dari persamaan 4 ini ke persamaan ketiga. Kenapa kita harus mensubstitusi persamaan keempat ketiga? Karena di sini kita ada nilai y. Di sini juga ada nilai yang akan kita substitusikan. Benar nggak sih? Sorry. Bukan.
Jadi di sini kan kita ada persamaan, bukan, di sini kan kita punya apa? dy per dx ya. Ya kan? Di sini kita punya dy per dx juga. Jadi nanti kita akan mensubstitusi persamaan kedua ke persamaan ke satu. Sehingga akan menjadi 2 disubstitusi ke persamaan 3 ya. Sehingga di sini akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 24x 3 min. dy per dx. Ditulis dulu ya, biar nggak bingung nanti temanmu, dx. Oke, Bu. Tapi bingung. Tiganya, dy-nya apa? 8x, apa? 8x min 8y. 8y, kemudian min 8 dx per 8 dx per dt. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, ditulis dulu sampai sini, nanti saya next page. Tapi di sini adalah ada persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1 dulu. Sudah? Oke, sudah belum? Kalau sudah kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, jadi tadi saya ulang lagi ya.
kita punya nilai, tadi ada beberapa nilai, yaitu yang pertama adalah yang persamaan 1, dx per dt sama dengan 3y min 8x. Kemudian persamaan kedua ada dy per dt sama dengan 8x min 8y. Kemudian ada persamaan 3 yang kita kalikan dengan d per dx. Tadi apa persamaannya, Dek? 3-nya menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 3 dy per dx min 8 dx per dt. Kali ini t ya. Kemudian persamaan keempat menjadi Y sama dengan y sama dengan sepertiga kali dx per dt t plus 8x. plus 8x. Oke. Jadi di sini kita ada 4 persamaan yang harus kita selesaikan. Allah. Jadi yang pertama yaitu dengan kita ada d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 3 dy per dt min 8 dx per dt. Di sini ada dy per dx. Tadi kita mensubstitusi dari persamaan kedua, sehingga menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 3 dikali 8x min 8y min 8 dx per dt. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Coba. Di sini kita hanya punya x, kemudian ada x. Di sini ada nilai y, otomatis nilai y di sini harus kita substitusi lagi sehingga dia menjadi persamaan yang sama, yaitu dia dalam bentuk x. Apa yang harus kita lakukan? Berarti di sini adalah salah satu yang bisa kita lakukan adalah mensubstitusi persamaan 4. Dengan mengganti nilai y dengan sepertiga dx per dt plus 8x. Sehingga di sini akan menjadi d kuadrat x per d kuadrat sama dengan 3 8x min 8 sepertiga dx per dt plus 8x, ya kan? Min 8 dx per dt. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Bu, itu tambah kurung lagi, Bu. Hah? Sepertiga dx per Sepertiga dx per dt plus 8x. Kenapa? dt plus 8 Kurungnya, Bu. Sepertiganya di luar, Bu. Oh, Sepertiganya pisah. sepertiganya pisah. Gini. Oke. Iya. Jadi kita selesaikan akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan apa persamaannya? Bisa diselesaikan ya? Perlu saya selesaikan kah? Bisa nggak? 3 kali 8 berapa? 24 x 4x. 8 kali 3 bagi 3. 8 dx per dt Dx per dt. Kemudian berapa? Min 3 min min 8 x berapa? Plus 8x min 8 dx per dt. Benar nggak? Dicek mungkin salah. Takutnya salah. Benar nggak sih ini? Ini 8 kali 8 loh. 8 kali 8 berapa? 64 kali Ini negatif. 64 x, Bu. Bentar ya. Negatif kan ya? Ini kan negatif kali positif kan? Iya, iya. 4x min 8 Min 8 dx per dt. Nah, kemudian akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan, kalau dijadikan 40 x min 16 dx min per dt. 40 ya, karena kan ini Iya, min 40. min 60, Min 60 60 ke x 40 toh. 40, Bu. 40. Min 40x ya. Ya, Terus min min 16 16 dx per dt. dx per dt. Oke, berarti kita akan mendapat nilai 2x per dt kuadrat min plus 16
dx per dt plus Nah, 40x sama dengan 0. 0. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti nanti kalian harus mencari nilai di sini, mencari M1 dan M2. Kemudian dimasukkan ke persamaan. Nah. Oke, ditulis dulu mungkin. Sudah, kita lanjut. Ya, Sebentar. sudah, Pak. Mulai.
Sudah? Kita lanjut kalau sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Berarti tadi kita punya persamaan d kuadrat x per dt kuadrat plus 16 dx per dt plus 40x sama dengan 0. Kita bisa menyelesaikannya. Ini berarti kan nggak bisa. Ini anggap aja menjadi m kuadrat plus 16m plus 40 sama dengan 0. Ya kan? Kita nggak harus mulai dengan C sama dengan apa kemarin. Kita langsung di sini. M kuadrat plus 16M plus 40 sama dengan 0. Kemudian kita tidak bisa menyelesaikan persamaannya. Kita nggak bisa mengakarkan. Sehingga menjadi kita Min B menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min AB 4AC. kuadrat min. B kuadrat, Bu. Min 4AC. Aduh, sebentar ya. B kuadrat min 4AC per 2A. Iya. Berarti min B-nya menjadi min 16 plus 16 akar 16 kuadrat min 4 kali 1 kali 40 per 2. hanya berapa? Kali 1. Berarti ketemu Ya. Min 16 plus minus min 16 plus minus akar berapa? 96. 96. Per Ya, Bu. 2. Oke. Per 2. Kemudian M1-nya min 16 min 9,8 per 2. Tunggu berapa? Min 12 ya. Min 13 lah. M2-nya min 16 plus 9,8 sama dengan min 3,1. 3 lah ya. Berarti M1-nya 13 dan M2-nya sama dengan 3. Kemudian kita akan punya nilai tadi. Berarti kan kalau kita masukkan menjadi apa? Y ya. Y sama dengan M1. Oh, itu M1-nya Berapa? min 13. Ditambah kan min 16 min 9,8, Bu. Min 25. Bagi 2 loh. Oh, Sudah. ya, dia bagi 2. Betul. Hitunglah. Pokoknya nilainya ini dihitung ya nanti ya. Pokoknya M1, M2-nya. Kemarin ada apa? C kali, rumusnya kan di sini ada C pangkat M1X plus C2 kali E M2X. Ya kan? Sehingga ketemu C1E pangkat min 13X misalnya. 13X. Kemudian plus C2-nya sama dengan E pangkat min 3X. Y. Oke. Jadi kami ya sampai di sini ya. Pakai itu XT ya dia. X sebagai fungsi T. Kemudian tadi kita punya nilai Y. Y-nya tadi berapa? Nilai yang awal. Sepertiga D X per DT X plus 8. plus 8X. Oke. Berarti DX per DT-nya ini X kan, ini nilai X. Berarti D sepertiga dikali D pangkat C1 E min 13X ditambah dengan C2 E min 3X per DT ditambah dengan 8 dikali di bawahnya ya, sorry. Ditambah 8. X-nya tadi mana, Bu? X-nya ada ini nilai ini. Sorry, bawahnya. Oh, iya, Bu. Kemudian ditambah dengan 8 kali C1E pangkat min 13X plus C2E pangkat min 3X. Oke. Kemudian di sini kalian harus menurunkan. Karena di sini kan D per DT. Ya kan? Berarti kalian harus menurunkan terhadap sorry, saya salah. Saya update ya. Saya update semua ya. Bentar. Di sini kita akan mencari X. Kan kita sudah ketemu M1 dan M2. Kita di sini akan mencari X. Itu ada sebagai fungsi waktu.
Kenapa kita mencari X dalam fungsi waktu? Karena tadi adalah ada turunan dx per dt. Ya kan? Berarti dx nanti harus diturunkan terhadap dt. Sehingga di sini akan menjadi X sebagai fungsi dari waktu. Sehingga tadi kita punya nilainya C sama dengan E pangkat M1 T plus C2 sama dengan E pangkat M2 T. Sini. Karena di sini kalau tadi adalah dia X ya, di sini adalah dia sebagai fungsi waktu. Sehingga di sini dia akan menjadi C1 E pangkat min 13T plus C2 E pangkat min 3T. Oke, dia adalah X sebagai fungsi waktu di sini. Astagfirullah. Kemudian kita tadi punya rumus Y. Kenapa kok kita harus pakai dalam fungsi waktu? Y tadi apa? Sepertiga dx per dt ditambah 8x ya. Oke, di sini ada dx per dt, di sini ada dia sebagai x dalam fungsi t. Sehingga di sini kita bisa mensubstitusi menjadi sepertiga d, x-nya mana? X-nya adalah x di sini sebagai fungsi waktu supaya dia bisa diturunkan terhadap t di sini. Menjadi d C1 E pangkat min 13T ditambah C2 E pangkat min 3T per dt ditambah dengan 8 dikali C1 E min 13T plus C2 E min 3T. Berarti di sini kita harus menurunkan, karena D per dt berarti menjadi sepertiga. Kalau diturunkan menjadi apa? Min 13 C1 min 13, alah 13 31 sih. 13 T, betul. Ditambah, dikurangi min 3 C2 E pangkat min 3T ditambah 8 kali 8 C1 aja langsung ya. 8 C1 E min 13T ditambah 8 C2 E pangkat min 3T. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Kemudian di sini akan menjadi berapa nilainya? Min 5 C1 Nanti minus 2 ini kan yang C1 jadi 1, otomatis kan C1 kan sini. C1 dan C1. C2 dan C2. Kan gitu toh? Jadi menjadi sepertiga min 5 min 5 C1 E pangkat min 13T 13T plus 5 mm, C2 E pangkat min 3T. Jadi kita tambahkan. Oke, kemudian apa? Selanjutnya apa? Sudah ketemu Y-nya belum di situ? Sudah ketemu kan? Y-nya nilainya kan sudah ketemu. Y-nya berarti di sini ada nilainya adalah sepertiga kali min atau 5/3. Ya, 5/3 min 5/3 C1 pangkat min 13T plus 5/3 12C pangkat min 3T. Tapi ini untuk hitungannya di sini benar apa enggak nanti dicek ulang ya. Takutnya nanti salah. Dicek aja benar apa enggak. Intinya yang C1 ditambahkan dengan C1, yang C2 ditambahkan dengan C2. Karena kan nanti pangkatnya harus sama. Jadi syaratnya adalah dia dalam bentuk E pangkatnya itu harus sama. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Silakan dicatat.
Oke, sudah. Kita lanjut untuk yang Belum, Bu. kedua tadi adalah Bu. dengan apa Belum, Bu. dengan menggunakan faktor D. Sebenarnya nanti langkah-langkahnya akan sama aja, cuma kalau D itu harus kita ganti dengan D aja sih. Bu, mau nanya dong. Silahkan. Bu, itu kok M1-nya dibagi 2, kalau yang M2-nya nggak dibagi 2. Terus yang di Y-nya itu Satu dibagi dua. Apa deh? M1 dibagi dua, M2 dibagi dua. Oh, ini. iya, Bu. Mm-mm. Nanti hitung lagi ya nilainya ya. Saya nggak yakin benar apa enggak. Tapi ini dibagi dua harusnya. Dibagi dua sama dengan M2-nya juga tiga. dibagi 2, Bu. Hmm? M2-nya juga dibagi 2 berarti. Sebenarnya dibagi dua. M1 berarti 16 min. Min 16 min 9,8 dibagi 2. M2-nya berarti min 16 plus 98 dibagi 2. Tapi untuk nilainya nanti dihitung lagi ya. Benar apa enggaknya. Iya, Bu. Bu. Terus yang Y itu kan yang bawahnya 1/3 D C1E1 itu D sama D per DT juga kok hilang ya, Bu? Ini D per DT. Yang mana? Ini apa mana? Yang Ini. iya, yang D per DT tuh pas di bawahnya kok hilang. Min 13 ini. Iya. Karena dia diturunkan. Dia diturunkan terhadap T. D, D, D ini diturunkan terhadap DT. Sehingga kan kalau diturunkan kan min 13 T. Berarti diturunkan kan menjadi min 13 dikali kalau ada D C1E pangkat min 13 T. Kemarin kan sudah dibahas kan. Per DT berarti adalah turunannya akan Iya, menjadi iya. min 3 kali C1 pangkat min 13 T. Iya, Bu. Kemarin Iya, awalnya iya. sudah dibahas kan ya. Iya, iya, iya. Makasih, Bu. Ya.
Sudah? Sudah ya? Kita lanjut. Udah, Bu. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Tadi adalah kita sudah dengan cara substitusi dan eliminasi. Kemudian cara yang terakhir yang akan kita bahas untuk pelajaran kita kali ini adalah dengan cara menggunakan faktor D. Dengan faktor D di sini, berarti kalian harus mengganti nilai D per DT dengan D, yaitu berarti dengan D aja. Kemudian persamaan tersebut kita selesaikan seperti biasa. Jadi, Yang tadi udah selesai, Bu. Yang substitusi sudah kan sudah ketemu Y-nya kan? Y. Oh. Kan sudah ketemu Y-nya. Ini yang kita kan kan nilainya. Kemudian kita next untuk yang cara yang kedua yaitu dengan faktor D. Berarti kita nanti akan, intinya ketika menggunakan faktor D itu adalah D itu sama dengan D per DT. Ya kan? Kalau ya per D per DT, berarti nanti kalau kita sudah menyelesaikan persamaan, kita mengganti dengan D itu adalah D per DT. Oke, kita selesaikan. Jadi untuk contohnya kita sama dengan yang tadi, dx per dt sama dengan 3y min 8x. Sehingga di sini, kalau kita menggantikannya dengan d per dt, akan menjadi apa? Ini kan akan menjadi, misal ini akan kita ubah menjadi dx per dt plus 8x sama dengan 3y. Oke. Berarti di sini akan menjadi D per dt plus 8x sama dengan 3y. Sama kan? Di mana nanti nilai ini kita ganti dengan D menjadi D plus 8x sama dengan 3y. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian untuk yang kedua, ini adalah ada D per dy, dy per dt, sama dengan 8x min 8y. Berarti ada dy per dt plus 8y sama dengan min 8x. Ya benar nggak sih? Bukan ya? Plus 8 ya, karena dia nggak berubah. Ini akan menjadi D per dt plus 8y sama dengan 8x. Sehingga akan menjadi D plus 8y sama dengan 8x. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau di sini berarti akan ketemu y sama dengan sepertiga D plus 8x. Atau kalau kalian bingung, ini bisa menjadi sepertiga X dikali D per 3. Oke. Oke, kita ada persamaan 1, 2, 3, 4. Kalau di sini ini anggap saja ini persamaan 3, di sini adalah persamaan 4. Kemudian kita akan mensubstitusi, di sini ada apa? D plus, selanjutnya ya, D plus 8Y sama dengan 8X. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama juga. Kita nanti akan melakukan substitusi dengan mengalih sepertiga X. X D plus 3. Sama 8X. dengan 8X. Plus kan? Kalau kita kalikan akan menjadi apa? Bu, itu D plus 8, Bu. D plus 8. Oh, D plus 8. D plus 8 kali sepertiga X Kali D plus 8. D plus Yang Y sama dengan ini, Bu. Y. Persamaan 3. Oh, ini 8 ya. Oke. Ini 8. Oke. Sudah? Kemudian akan menjadi apa? Kita kalikan biasa ya. Ada D plus 3. Berarti kan dikalikan substitusi ya.
Maksudnya ini dikalikan ini bisa kan? Nanti sepertiga, kalau ini kalikan dulu kan menjadi D plus 8 dikali sepertiga XD plus sepertiga X8 sama dengan 8X. Gitu kan ya? Ini Kak? Ya. Akan menjadi sepertiga D kuadrat X plus 16 per 3 dx plus 64x per 3 min 8x sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 3. Tapi nanti ini dicari dulu ya, dicari juga ya. Menjadi D kuadrat X. Kalau semuanya dikalikan dengan 3, itu kan akan menjadi D kuadrat X plus 16 dx plus 64 X min 8. 64 dan min 8 menjadi berapa? 56. 6 56. Ada min 8. Hah? 64 min 24 kan 20. Min 64 ya, 64x min 8 berarti menjadi apa? Min 64 per 3 kali 8 kan? Iya kan dikali Ah. 3 min 24 plus 64x min 24 x. Oke. Jadi di sini akan menjadi D kuadrat X plus 16 dx plus 40x. Ini enggak sih? Ini plus kan Dek ya? Ya Bu, plus 64. Ini ya plus 64 ya? Oh, berarti plus 40x ya? Ya. Sama dengan 0. Ini kita. Jadi nanti kalian sama, karena tadi Kayak yang pertama tadi. dengan selesaikan dengan cara M. yang sama. Betul. Dengan yang tadi, berarti sudah ketemu di kuadrat X-nya, kemudian kalian harus mencari M1, M2, langkah-langkahnya akan sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kelasnya saya akhiri? Jadi nggak ada tugas untuk hari ini, jadi kalian bisa fokus untuk belajar untuk ujian minggu depan. Bu, ini mau minta tolong jelasin ulang dari yang sepertiga itu dapatnya dari mana? Yang sepertiga D kuadrat X tambah 16 per 3 DX itu, Ibu. Oh, ini. Iya, Jadi Bu. kalian kan di sini ada, kalian harus mengalihkan ini. Berarti kan D dikali dengan sepertiga X dx, maka menjadi sepertiga D kuadrat X. Kemudian D dikali dengan sepertiga X 8, gimana sih? Ini, kemudian D dikali dengan 16 kali 3 mana sih? Ini, 8 kali 8 ya. Sebentar, kalau kalian bingung, ini dikalikan ini. D pangkat ini dikalikan berapa? Jadi di sini ada D, sepertiga D menjadi D kuadrat X. Kemudian kalau ada D dikali dengan sepertiga, sepertiga X, berapa ini? Berapa? Sepertiga berapa? XD plus sepertiga X8 ya? 8 kali 3. Berarti ini ada D dikali dengan sepertiga kali 8, seperti D dikali dengan sepertiga X8. Berarti menjadi berapa? Benar nggak sih nilainya? Jadi kalau kalian bingung ini aja lah. Saya ulangi ya, biar kalian nggak bingung. Oke, sekarang D dikali sepertiga X pangkat D berapa? Sepertiga 3X D kuadrat. kuadrat X. Ya. Kemudian ada D dikali dengan sepertiga X, D dikali sepertiga X pangkat 8. Berarti menjadi apa? D, 8 per 3. Per 3 DX. dx. Oke. Kemudian ini 8 dikali sepertiga menjadi apa? Ditambah 8 per 3 DX. 8 per 3 dx. Kemudian 8 dikali sepertiga X sepertiga X8 menjadi 8 kali 8 64 per 3 64 per 3 X. dikali X
sama dengan 8X. Oke, di sini bisa dipahami. Bisa, Bu. Kemudian akan menjadi sepertiga D kuadrat X ditambah dengan 8 kali 8. 16 per 3. Kenapa? Karena di sini sama dx. Jadi kita nggak masalah, di sini ada 3. Jadi kita menambahkan. Berarti menjadi 16 per 3 dikali dengan dx plus berapa? 64 per 3x sama dengan atau min 8x. Sama dengan 0. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kemudian untuk menghilangkan seper kita kalikan dengan 3 semuanya. Sehingga menjadi D kuadrat X plus 16D X plus 64X. 8 kali 3 berapa? Min? Kalau pengen 24 X. Sama dengan 0. Di sini kalau diselesaikan menjadi D kuadrat plus 16DX plus 40X sama dengan 0. Kita bisa minus. Bu, itu yang di D plus 8 kali sepertiga X kali D plus 8. Itu kan X-nya bisa dicoret, Bu. Jadi tinggal variabel D. Yang mana? Kalau misalkan ada X-nya kan nanti balik ke permisalan lagi. Yang D plus 8 kali sepertiga X kali D plus 8 lagi. Sama dengan 8X. Ini? Yang ini, Bu. Yang di tengah paling bawah. Ini? Ini kah? Yang ini. Yang tengah, Bu. Yang ini. Kolom tengah paling bawah. Ini. Nah, itu kan X-nya bisa dicoret, Bu. Dicoret dari mana? Sepertiga X sama 8X. X sama 8X. Ini sama Sepertiga X sama 8X. Ini. Kan X-nya bisa dicoret. Nah, ini kan ada ini. Kalau kamu coret lah ininya kemana? Itu siapa? Kan permisalannya kan D sama dengan D per DT, Bu. Kalau misalnya nanti D kuadrat X plus 16DX plus 40X, nanti kan ada X-nya, Bu. Kalau di akar-akaran. Kalau di X kan dia X ini, masmu X ini kan? Iya. Dia tetap dalam bentuk 0. Iya nggak sih? Nggak tahu. Gimana enaknya? Kalau dicoret X-nya kan nanti tinggal D kuadrat plus 16D Plus D 6X plus 40. 40. Ya, Nanti boleh. kan kembali ke permisalan kan D per DT D-nya. Boleh. Dicoret, silakan dicoret kalau begitu. Berarti dicoretnya adalah yang ininya. Ininya dicoret. Ya. Ya, Bu. Ya. Boleh. Bisa dicoba untuk dicoret di situ. Ada pertanyaan? Kalau di sini? Yang kamu maksud, yang kamu coret yang mana sih, Dek? Sepertiga X sama 8X, Bu. Kan perkalian. Oh, sepertiga X itu. Jadi sisanya kan D kuadrat plus D plus 8Y sama dengan 8X ya? Yang itu Ya. yang kamu maksud ya? Kemudian Y-nya kan di sini kamu harus memasukkan dengan sepertiga DX plus 8 per 3X. Iya, benar. Yang mau kamu coret yang mana? Oh, semuanya. Dari depan ini kamu coret semua. Boleh juga. Boleh. Maksudnya yang dari sini aja kan dia bisa dicoret juga kan sebenarnya. Langsung bagi X itu kan bisa tuh ya? Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan? Jadi nanti minggu depan kita ujian, jadi nggak ada tugas untuk hari ini, jadi buat belajar minggu depan. Slide selanjutnya, Bu. Selanjutnya nggak ada, ini sudah terakhir. Ini ya maksudnya. Iya.
Sudah. Kalau sudah nanti bisa untuk penyelesaiannya ke bawah, nanti bisa dengan cara yang sama ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau sudah, nanti bisa kita akhiri. Ya? Ada pertanyaan? Ada ya? Ada ya, Nul? Berarti minggu depan kita ujian ya? Disiapkan dengan baik materinya. Nanti soalnya berapa saya belum tahu juga. Jadi nanti saya bikin soal dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ya, Bu. Oke, saya akhiri.